Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ketua kelas. Selanjutnya saya absen terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Maulidia hadir. Nafila hadir Bu. Sonia hadir. Rina hadir. Nova hadir. Vivian Muzaya. Baik, karena masuk semua. Sebelumnya kemarin udah saya jelasin ya bahwasannya hari ini kita akan belajar tentang energi mekanik. Ya benar, kita hari ini akan belajar tentang energi mekanik. Yang mana pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelasin bahwasannya kalian harus membawa alat dan bahan sehingga kalian bisa mempraktikumkan tentang materi kali ini. Baik, kita mulai saja ya. Apa kalian udah mencari informasi terkait energi mekanik? Sudah. Siapa di sini yang tahu tentang apa itu energi mekanik? Saya juga, Bu. Saya dulu deh, Bu. Oke. Jadi, sepengetahuan saya, energi mekanik itu adalah hasil dari penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Ya benar, itu jawaban dari Vivian. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terkait energi potensial dan energi kinetik. Sebelum dari itu kita menjelaskan tentang pengertian energi. Energi dalam fisika adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam bentuk energi. Ada energi kinetik, potensial, listrik, mekanik, nuklir, dan sebagainya. Di sini kita akan menjelaskan tentang energi potensial dan kinetik. Nah, untuk energi potensial itu energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisinya atau keadaannya dalam suatu medan gaya. Jadi, biasanya energi potensial itu identik dengan ketinggian. Untuk rumusnya itu tadi ini di sini tertera EP energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Untuk energi kinetik sendiri itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena gerakannya. Jadi energi kinetik itu identik dengan kecepatan, yang mana rumusnya setengah mv kuadrat. Paham ya kalian? Paham. Nah, ini contohnya, contoh EP, contoh energi potensialnya ada buku di atas meja, air di bendungan. Contoh energi kinetiknya mobil yang bergerak, anak bermain ayunan, peluru yang ditembakkan, dan sebagainya. Apa ada yang memiliki contoh lain nih? Jadi yang udah gak usah. Oke, next slide. Nah, ini energi mekanik. Energi mekanik ini penjelasannya dalam sistem tertutup, misalnya benda jatuh bebas, energi potensial dan kinetik dapat saling berubah bentuk. Tetapi total energinya tetap. Ini juga bisa disebut dengan hukum kekekalan energi mekanik, yang mana EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik, yang mana penjumlahan itu bersifat konstan. Contohnya, jika sebuah benda jatuh dari ketinggian, energi potensialnya berkurang, tetapi energi kinetiknya bertambah seiring percepatan gerakannya. Jadi misal nih, ada benda dari atas, jadi di atas yang diam itu memiliki energi potensial yang tinggi, tapi memiliki nilai energi kinetik 0. Tapi setelah jatuh pada titik terendah sebelum berhenti, energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut itu memiliki nilai tertinggi, sedangkan PT-nya nilainya terendah. Jadi mau di atas dan di bawah nilai energi mekaniknya itu tetap sama. Apakah bisa dimengerti? Bisa.
akan membuktikan EM sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Ini kita akan mengujikan dan membuktikan apakah alat dan bahan kalian bisa menunjukkan bahwasanya energi potensial ditambah energi kinetik itu sama dengan energi mekanik. Kalian udah membawa bahan alat dan bahannya? Bawa. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2. Jadi bisa dimengerti ya, untuk EP-nya M kali G kali H, untuk PK-nya setengah MV kuadrat. Kalian lakukan praktikumnya, nanti kalian analisis tentang permasalahan yang akan saya kasih, lalu kalian presentasikan di depan. Nah, di sini akan kita diskusikan bersama tentang bagaimana membandingkan energi potensial awal dengan energi kinetik akhir. Yang kedua, diskusikan apakah energi total bola tetap konstan. Yang ketiga, tentang terkait permasalahan, apakah energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Dan yang terakhir, faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi hasil. Nah, silakan kalian menguji cobakan sesuai dengan alat dan bahan yang kalian bawa. Nanti sekitar waktu 30 menit, habis itu kalian bisa presentasikan hasilnya. Sudah 30 menit, silakan duduknya dulu. Apakah kalian sudah dapat membuktikan tentang permasalahan yang saya sudah kasih pada praktikum yang kalian lakukan? Sudah. Nanti kalian sudah siap nih untuk melakukan presentasi. Siap. Baik, untuk presentasi yang pertama kita diskusikan dengan hasil data yang diperoleh oleh kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1, Rina, Maulia, Vivian, silakan maju. Ya, ayo maju. Silakan digambar alat dan bahannya serta penghitungannya. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Maka nama saya Rina, absen 17. Perkenalkan nama saya Maulia, absen 2. Perkenalkan saya Vivian, absen 19. Jadi di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami sesuai dengan yang Ibu Anita minta. Yang pertama yaitu diminta untuk membandingkan energi potensial awal dengan energi kinetik akhir, yang mana didapati ketika kami melakukan uji coba sederhana tadi bahwasanya energi potensial awal itu nilainya sama dengan energi kinetik akhir, yang mana ini dapat kami buktikan dengan melalui perhitungan dan melalui uji coba. Jadi tadi kita uji coba dulu, terus kita melakukan perhitungan. Nah, gambarnya sudah digambarkan oleh rekan saya.
dua permasalahan yang tertera yang akan dijawab oleh teman saya, yaitu ada Vivian dan juga Lydia. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kami, yaitu pada poin permasalahan. Yang pertama itu apakah energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Menurut kelompok kami yang telah kami diskusikan, hasilnya adalah ya, energi potensial itu nanti akan berubah menjadi energi kinetik. Yang kedua akan dilanjutkan oleh Lydia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang kedua mengenai faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi hasil dari energi mekanik. Dapat dilihat dari perubahan energi potensial dan energi kinetiknya. Dapat dilihat dari faktor-faktor energi potensialnya mulai dari massa dan ketinggian jatuhnya benda. Kemudian energi kinetiknya dapat dilihat dari massa juga serta kecepatan gerak bendanya. Oke, baik. Jadi setelah kami tuliskan hasilnya di sini akan kami jelaskan sebisa kami sesuai bahan diskusi yang diberikan. Yang pertama yang diminta yaitu bandingkan energi potensial awal dengan energi kinetik akhir. Yang mana di sini untuk membandingkannya kita perlu menghitung nilai dari energi potensial dan juga nilai dari energi kinetik untuk dapat dibandingkannya. Yang pertama di sini sudah kami hitungkan atau kami diskusikan terkait nilai hitungnya berapa. Yang mana sudah dikatakan bersama tadi bahwasannya rumus dari EP sendiri yaitu ada massa dikali gravitasi dikali dengan ketinggian. Yang mana massa dari kelereng yang kita uji cobakan tadi yaitu ada sekitar 0,015 kg dikali dengan gravitasi yaitu 10 dan ketinggiannya yaitu ada 30 cm. Yang mana ketika dikonversi ke meter menjadi 0,3 meter. Nah, itu dikalikan 0,015 dikali 10 dikali 0,3 menghasilkan 0,04 joule. Nah, jadi untuk bagian yang energi potensial itu sudah diketahui sebesar 0,04 joule. Maka untuk membandingkannya perlu menghitung juga nilai dari EK-nya. Yang mana EK di sini rumusnya yaitu yang diberitahu oleh Bu Wanita tadi yaitu ada 1/2 massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, nilai 1/2-nya diturunkan, nilai massanya yaitu ada 0,0115 kg dan untuk nilai kecepatannya yaitu perlu dihitung. Nah, cara menghitung kecepatannya yaitu dengan rumus akar energi potensial dibagi cuma setengah dikali dengan massanya. Nilai energi potensialnya yaitu ada 0,04, nah dimasukkan ke sini dibagi dengan setengah dikali dengan massa. Massanya yaitu ada 0,0115 mereka diakar. Hasil dari perhitungannya menghasilkan akar 6, yang mana akar 6 ini jika dihitung lagi dia menunjukkan hasil 2,44 meter per sekon. Jadi nilai kecepatannya ada 2,44 meter per sekon di ketinggian 30 cm tersebut. Lalu dia dimasukkan ke sini, dia harus dipangkatkan juga sesuai rumusnya. Maka hasil dari perhitungannya 1/2 dikali 0,0115 dikali 2,44 kuadrat yaitu ada 0,04 joule. Yang mana di sini sudah kita ketahui bersama bahwasanya nilai EP dan nilai EK-nya yaitu sama. Jadi untuk kasus yang pertama, kasus diskusi yang pertama yaitu nilainya sama, sudah selaras dengan materi yang disampaikan oleh Bu Kanita tadi. Terus yang kedua mendiskusikan apakah energi total bola tetap konstan. Nah, untuk energi total di sini didapati dari energi totalnya ini. Ya, energi totalnya didapati dari energi mekanik yang ada di kotak bawah sini. Rumusnya energi mekanik yaitu energi potensial ditambahkan dengan energi kinetik. Jadi ketika difokuskan satu-satu dulu ya. Jadi ketika pada saat energi potensial yaitu energi kinetiknya akan 0. Sedangkan ketika energi kinetik maka energi potensialnya juga akan 0 seperti yang sudah ada di gambar ini. Jadi untuk kasus yang kedua ya energi total bola akan tetap konstan. Yang mana konstannya ini ya akan terus sama seperti itu. Baik, jadi itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1 terkait permasalahan yang Ibu Kanita berikan. Bagaimana Ibu? Apakah sudah boleh kami cukupkan? Atau kamu sudah boleh pulang Ibu?
Jadi sudah dijelasin kan sama kelompok 1 nih terkait NP sama EK. Dari penjelasan dari kelompok 1, bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Apa ada yang salah atau sudah benar semua? Saya mau. Iya, silakan Nana. Energi mekanikanya salah Bu itu energi potensial plus energi kinetiknya itu hasilnya jadi 0,04, tinggal usah ditambah lagi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk kembali. Habis ini saya akan jelasin. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kelompok 1 banyak salahnya, tapi karena kami kelompok yang tidak ada salah dari kami dan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan ya secara menyeluruh. Untuk nilai EP ini udah benar, tadi juga benar. Tapi tadi benar tuh kata Nana bahwasanya EM-nya ini juga benar, salah. Yang mana? EM diperoleh dari EP plus EK. Ini tadi dikasih penjelasan kan bahwasanya ini EP awal. Ini EK akhir. Di sini pada EP ketinggian 30, nilai EK-nya 0. Udah dijelasin tuh sama kelompok 1. Terus pada EK akhir EP-nya 0, maka EM sama dengan EP. Kalau EP-nya awal, berarti EK-nya juga awal. Berarti EP-nya dimasukin 0,04. Ditambah EK awalnya berarti 0 dengan 0,04 Joule. EM yang kedua sama dengan EP akhir ditambah EK awal. Berarti EP akhirnya kan 0 nih. Berarti 0 ditambah 0,04. Hasilnya konstan. Berarti bisa dilihat dari hasil kelompok 1 bahwasanya EP awal setara dengan EK akhir, maka nilai EM-nya konstan. Oke, sekarang presentasi yang kedua, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai energi mekanik yang telah diskusikan melalui bidang miring. Perkenalkan, saya Nova dengan absen 20. Saya Nabila dengan absen 4. Saya Satria dengan absen 14. Yang didapatkan oleh kami, di mana kami mengukur bidang miring dengan ketinggian 15 cm. Jadi diketahui ketinggiannya itu 15 cm, jadikan meter menjadi 0,15. Lalu berat benda itu 0,015 kg. Dan kecepatan gravitasinya itu 10 meter per sekund kuadrat. Kalau kita terlebih dahulu mengukur energi potensialnya dengan rumus MGH dengan massa 0,015 dikalikan percepatannya sebelah 10, lalu dikalikan ketinggian sebesar 0,15 dengan hasil 0,0225 Joule.
Lalu setelah itu kita menghitung besar energi kinetiknya dengan rumus setengah mv kuadrat, yang mana EP sama dengan setengah mv kuadrat. EB-nya tuh tadi kan sudah didapatkan 0, EB-nya tuh 0,0225, lalu dimasukkan setengah, masanya 0,15 dan kecepatannya dicari. Lalu seperti ini jadi lalu dihasilkan sebesar 1,73 meter per sekon. Lalu energi kinetiknya yaitu dari rumus setengah mv kuadrat, yaitu dimasukin setengah, terus masanya itu 0,15 kg dan kecepatannya itu 1,73 kuadrat. Hasilnya itu 0,0225 joule. Lalu karena energi mekanik itu bersifat konstan, jadinya energi mekaniknya itu 0,0225. Terus disampaikan hasil dari diskusinya. Poin pertama, bandingkan energi potensi awal dengan energi kinetik akhir. Jadi gimana tuh nilainya? Ya udah. Energi potensial awal. Dijelasin ke bentar ya dulu ya. Jadi hasil energi potensial itu 0,225 dan energi kinetik itu hasilnya 0,0225 joule dan itu menjadi konstan. Jadi untuk kasus yang pertama ini sudah benar. Nah, untuk kasus yang kedua, dengan pakai energi potensial. Iya. Iya. Kenapa tuh? PM pada yang ketinggian 15 itu berapa sih? PM yang ketinggian 15 itu 0,225. 0,0225. Dari SP ditambah EK. Itu konstan. EK-nya untuk di ketinggian 15 berapa? Ketinggian 15 EK-nya 0. Ya benar. Untuk permasalahannya sekarang, apakah energi potensial berubah menjadi energi kinetik? Iya. Oke. Untuk yang permasalahan yang kedua, faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi hasil? Ketinggian, ya, dijelasin ke audiens. Ketinggiannya, terus masa bendanya, terus kecepatan, itu kecepatan bendanya, gitu ya. Dan sekian dapat kelompok kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, dari kelompok 2 ini tadi disebutkan bahwasanya disebutkan oleh Nova ya, bahwasanya tadi EK turun menjadi EP. Nah sebenarnya nih nggak turun gitu aja, tapi nilai EK di sini kita kan membuktikan EK sama dengan EK akhir sama dengan EP awal. Jadi nilai EK sama dengan EP. Jadi di sini disubstitusi hasil dari energi potensial. Kan rumusnya kinetik ini adalah rumusnya energi potensial pada kasus lainnya. Baik, terima kasih saya ucapkan untuk presentasi kali ini. Tadi presentasinya udah bagus ya. Cuma tadi pada kelompok 1 itu ada kesalahan pada EM yang mana udah saya jelaskan. Pada kelompok 2 ini udah benar. Tapi tadi penjelasan dari Nova itu ada yang kurang tepat.
Jadi energi potensial awal akan selalu sama nilainya dengan energi kinetik akhir. Yang mana energi mekanik pada ketinggian tertinggi akan sama nilainya dengan energi mekanik pada ketinggian paling rendah. Jadi nilainya tetap konstan, sama seperti materi yang sudah saya jabarkan di awal tadi. Untuk diskusi yang kedua ini kan sama dengan energi total kan sama dengan energi mekanik, jadi sama tuh. Yang permasalahannya energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Pada rumus dan percobaan yang kalian sudah ujikan, tentunya energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik, sehingga akan menghasilkan energi mekanik atau energi total itu sendiri. Untuk faktor-faktornya tadi udah benar, pada kelompok 1, kelompok 2 udah benar tuh ngejelasinnya bahwasanya faktor pada energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik itu tergantung pada massa, ketinggian, kecepatan, dan percepatan gravitasi. Jadi pada praktikum atau uji coba kali ini sudah berhasil dan sudah membuktikan bahwasanya benar tuh energi mekanik adalah energi total dari EP dan EK. Tepuk tangan untuk kalian semua. Mungkin materi pada energi mekanik akan saya cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya siapkan materi terkait usaha. Jadi sama halnya dengan pertemuan kali ini akan melakukan uji coba. Jadi kalian cari dulu informasi di literatur atau internet. Nanti kita akan uji coba seperti yang kita uji cobakan sekarang. Jadi praktikum yang udah kalian lakukan sekarang, untuk minggu depan saya tunggu laporannya. Jadi pada pertemuan selanjutnya kalian harus mengumpulkan laporan dari hasil data yang kalian peroleh dari praktikum hari ini. Dari saya, yang ininya nggak ada orang yang sukses kalau nggak kita rajin. Jadi saya harap kalian di rumah tetap belajar tuh tanpa saya ataupun tanpa orang tua. Jadi jangan males-malesan di rumah, tetap belajar. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Baik, sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita terus semangat pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.